Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan mendesain, tapi sudah kemarin ya. Jadi sekarang, apakah ada yang punya molekul yang akan kita uji? Silakan ditulis di chat ya. Silakan. Wes. Ada yang punya molekul? Mas Indrawan punya molekul? Bu Lilis? Iya Pak, kalau boleh saya mengusulkan molekul hasil sintesis tesis saya dulu Pak. Boleh. Bentar ya Pak, saya cari dulu. Ya. Hidroksi MPN. Di chatroom ya. Bikin ya, bikin. Senyawanya 6 hidroksi N-fenyl picolinamid Pak. Bisa diketik? Diketik sebentar. Pakai handphone saya soalnya. Oh. Adik di sini. Adik di sini.
Saya share screen ini kelihatan nggak 6 hidroksinicotinamid? Halo, bisa dengar? Ya Pak, belum terlihat Bapak. 6 hidroksinicotinamid kelihatan? Belum terlihat Bapak. Oh belum. J Oh, Bapak. berarti saya screen kita ulang. Sekarang kelihatan? Sudah Bapak. Udah ya? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Jadi ini mau kita dongengkan ke itu ya, ke apa? Yang sudah kita validasi ya kemarin ya. Jadi caranya adalah kita bikin apa folder ya, bikin folder di pertemuan keempat. Ya. Jadi kita akan bikin folder 6 hidroksinicotinamid. 6 hidroksi nikotinamid. Khusus 7, 8 ya. Jadi kita akan ini copy dulu softwarenya ya, CMD, Ming, PC, Plan, Protein, Replicant ya. Kita akan copy, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita punya 6 hidroksinicotinamid. Ini kita langsung ke canonical smile. 2, 1, 4 ya. Canonical smile. Kita copy. Kemudian kita buka ini Marvin Sketch ya. Kita edit, kita paste. Kok ada gangguan? Ya, kita ulangi.
semua. Ini kita protonesi major 7,4. Ya, ini strukturnya ya. Di kanan CFS ligand 2D. Saya simpan ligand 2D. Jadi ligand 2D itu filenya MRV ya. MRV. Kita save dan kita bersihkan layar. Kita open ya. Ligand 2D-nya kita open. Kita jadikan konformasi 10 ya. Ya, jadi ada 10 ini. Tapi kayaknya cuma 8 ya. Hanya bisa bikin 8 ya. CFS Jadi ini tipe filenya kita titik MOL2 ya, sudah ada protein sama replikan ya. Jadi ligan titik MOL2. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi kita sudah punya CMD, MING, PLAN, PC7VH8, kemudian ligan, protein, replikan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Iya Pak, dilanjutkan dulu saja. Ya, plan, spasi, substrate, model, bind, replikan, MOL2, spasi 5 protein, MOL2, enter. Ya. Dan kita lanjutkan plan, spasi, screen 7 VH8.txt, enter. Ya, tinggi ya ininya dibanding replikannya ya. Jadi ya 100-an ya.
Jadi enam hidroksi niko amida. Ya, cuma 8 ya, hanya bisa membentuk 8. Sideresat ya, di sini berarti kita ya, jadi jauh ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? D3 sampai 10 ya. Nol koma 17. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada rekamannya nanti ya. Karena sudah kita rekam ya nanti. Ya, silakan. Itu kalau Pak kan ini apa ya? Apa namanya tentang desain sama tentang kain dengan ligannya ya. Ligan begitu ya. Kalau kan kalau misalnya tentang sintesis biasa apa ya? Kalau saya di sekolah kimia doang, Pak. Bagaimana? Agak putus-putus. Oh, ntar Pak. Saya mau di suara dulu. Apa namanya? Mau sintesis kimia biasa gimana? Kalau bukan gitu Pak. Ya, jadi bisa. Jadi apa? Yang penting ada struktur kimianya, bisa dari bahan alam, bisa hasil sintesis. Kalau kemarin itu kan desain ya, belum disintesis ya. Jadi kalau saya biasanya saya desain dulu, kalau bagus baru kita buat begitu. Ada molekul yang mau dicoba?
desainnya kayak apa ya? Desainnya kita buat dulu apanya dari mana gitu Pak? Jadi kalau desain itu kita apa apa namanya? Kita membayangkan molekul baru yang kita tahu cara bikinnya gitu. Seperti punya saya kemarin itu kan apa bisa di itu bisa saya ini ya. Coba saya buka. Nah ini kan. Nah ini kan molekul yang apa? Nah ini kan molekul kelihatan ya ini. Saya share kelihatan. Halo. Bisa kedengaran? Ya bagaimana Pak? Kedengaran saya ngomong? Oh iya Pak, iya. Ya, jadi ini desain saya. Desain saya itu artinya saya membayangkan molekul kayak gini dan itu saya apa akan saya buat begitu. Nah, cara buatnya tentu kita diskoneksi ya. Kita diskoneksi pakai ini kan bisa pakai B2O3 ya. B2O3 kemudian sama yang ini. Nah, kita diskoneksi. Nah, jadi kalau desain itu molekulnya belum ada, tapi kalau bagus hasil dockingnya nanti akan kita buat, bisa kita buat begitu di lab begitu. Jadi kayak orang mendesain baju kan, bajunya kan belum ada, baru didesain, tapi kan akan dibuat. Ya, jadi saya akan membuat molekul ini kalau hasil dockingnya bagus, ternyata bagus. Nah, jadi bisa kita buat nanti ya. Jadi penemuannya itu melalui desain dulu ya, desain dulu begitu. Punya molekul? Maaf Pak, mau tanya kalau dikatakan bagus atau tidaknya dilihat dari apanya ya Pak ya? Dari skor dockingnya. Skor dockingnya kan yang saya tampilkan ini, nah ini kelihatan ya. Jadi kan referen liganya kan ini Pak Lovet kan. Nah, Pak Lovet ini kan rata-ratanya minus 100 ya. Desain saya kan minus 104. Nah, jadi ini dari apa? Makin minus skor dockingnya makin bagus. Berarti molekul saya ini lebih poten dibanding Pak Lovet gitu ya. Kalau yang 6 hidroksi ini kan berarti jauh ini ya. Jadi kemungkinannya kalaupun punya efek masih jauh dibanding Pak Lovet begitu ya. Begitu. Oh ya, baik Pak. Jadi standarnya karena yang dari Paxlovid ini ya Pak ya? Ya, betul. Dari PDB. Kalau dari misalnya, PDB. Berarti memang harus ada pembanding ya Pak ya? Kalau misalnya nggak ada pembanding kita nggak bisa lihat hanya dari scoringnya. Ya, jadi harus ada apa? Ligannya. PDB kita harus ada ligannya. Kan ada PDB yang nggak ada ligannya. Kita nggak bisa kalau nggak ada ligannya, harus ada obatnya untuk pembanding. Nah, kalau kita pembandingnya dari obat atau dari PDB, ini kan biasanya udah dipilih ini yang paling kuat ini ya. Nah, sehingga untuk mengalahkan ini itu tidak mudah. Nah, supaya kita bisa mengalahkan itu bisa dipakai pembanding luar. Nah, yang kemarin saya kasih contoh paracetamol itu ya. Jadi kalau SC58 itu kan minus 71. Nah, kalau kita punya skor docking minus 69 kan kita kalah kan. Tapi kalau ada paracetamol, ternyata paracetamol itu minus 67. Nah, itu jadi gunanya pembanding luar di luar replikan ini adalah untuk
mendukung kesimpulan kita bahwa molekul kita itu baik begitu. Bandingkan molekul lain yang sudah diketahui uji in vitro misalnya atau in vivo, nah itu kita dongengkan, terus kita mendapatkan skor begitu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Ada yang punya molekul lain lagi bisa kita coba. Nah jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mau pengen tahu 6-hidroksi-nikotinamid ini sebenarnya paling bagusnya untuk apa sebenarnya? Nah, di PubChem biasanya sudah ada ya, sudah ada. Nah, ini sudah ada patennya ini. Jadi patennya udah banyak, tapi sebagai apa begitu? Izin bertanya. Mau tanya? Ya, silakan. Oh, Gantian. oke, terima kasih. Oke, gantian. Udah, nggak apa-apa. Jadi gini, Mbak, ini saya baru mengikuti kembali kemarin karena error untuk mau join. Jadi masih ada beberapa yang mau saya tanyakan. Ini kan senyawa molekulnya itu kan katekin, nggih, Pak. Nah, katekin itu berarti tahapan pertama itu saya harus mencarinya dulu pada PubChem gitu, nggih? Oke, kita coba ya. Kita coba sini katekin. Ya, katekinnya itu pakai tulisan apa ya? Katekin. Ya, ini katekin. Iya, itu Pak. Nah, ini ada katekin PubChem. Katekin ya. Nah, ini. Apakah ini yang dimaksud atau strukturnya beda? Nggih, Pak. Itu kan di ya Pak, yang di kolom sort itu nggih carinya nggih. Kok saya tadi nyarinya kok enggak nemu, Bapak kok bisa nemu? PubChem, di PubChem katekin gitu. Nah, terus nanti ini kan. Nah, ini kalau mau kita dongengkan bisa kita dongengkan ke anti COVID tadi ya. Jadi ini ada copy ini ya. Jadi nggak usah menggambar, di copy. Kemudian saya pastekan di sini di Marvin Seket ini ya. Nah, kita pastekan. Nah, jadi udah nggak usah gambar, kita udah langsung kan. Dan ini kita buat pH dengan measure microspice 7,4. Ya, maka di 7,4 strukturnya seperti ini. Akan kita simpan sebagai save as ya. Kita akan mencari tempat yang tempat kita ya yang Omicron. Kita pertemuan keempat ya. Jadi kita akan simpan dulu ya, simpan dulu katekin ya, katekin. Kalau tahu namanya langsung ditulis nggak apa-apa, katekin 2D ya. Itu MRV ya. Jadi tipe filenya MRV itu dia ada di pH 7,4 di pH tubuh ya. Jadi ini kita save di luar ya. Ya. Kemudian kita cancel, kita clear disk ya. Kemudian kita buka lagi tadi barusan tadi. Tadi kita ada di luar ini ya. Kita buka. Kemudian akan kita buat 10 konformasi ya. Nah, ada berapa ini? Nah, ini bisa 10 ini. Ya, ada pertanyaan enggak? Kenapa kok tadi hanya bisa 8? Kalau ini bisa 10.
Nggih, Pak, kenapa kok bisa bermacam-macam gitu nggih? Iya, jadi kan molekul itu kan terdiri dari atom-atom ya, atom-atom. Jadi yang tadi kenapa hanya 8 karena ininya terbatas apanya. Jadi kan ini ada gerakan apa? Ya ada bisa apa? Diputar-putar kan. Nah, jadi dia istilahnya konformasinya dia hanya sebatas itu ya. Jadi ada hubungannya juga dengan kekakuan apa molekul begitu ya. Kalau ini kan banyak alternatif begitu ya. Jadi ibaratnya kalau ibaratnya orang itu ya, orang itu ada yang apa bisa duduk banyak pose, ada yang terbatas posenya begitu ya. Begitu. Jadi kalau untuk molekul-molekul yang kaku biasanya terbatas itu konformasinya begitu. Nah, ini akan kita simpan sebagai ligan moltu ya, 10 tadi ya. Jadi ligan moltu itu isinya ada 10 molekul ya. 10 molekul kita akan simpan di apa? Di luar dulu ya. Berarti semakin banyak konformasi dari suatu molekul itu peluang dia untuk berikatan dengan reseptor atau enzim itu semakin itu nggih, Pak? Semakin Bagus banyak. berarti. Yes, Semakin banyak. Betul. Jadi semakin apa dia banyak konformasi itu semakin apa kemungkinannya semakin besar untuk ini untuk apa namanya berikatan dengan berbagai pose begitu. Nah, jadi ini kita simpan sebagai ligan titik moltu ya, moltu. Ini masih di luar akan kita buatkan apa folder kerja ya, folder kerja. Nah, jadi akan kita buatkan new folder ya. Ya, jadi isinya katekin kan 7 VH8 ya. Nah, ini kita masukin ya. Jadi katekin ini kita masukin ke sini. Oh, karena masih kebuka ya. Ya, ligan moltu kita masukin ke katekin. Jadi ligan moltu ini punya katekin ya. Jadi ada yang peserta yang apa? Ligan moltunya dikasih nama katekin gitu, ya nggak bisa nanti. Kan apa codingnya kan ini bukan katekin ya, tapi ligan, jadi harus ligan. Nah, ini softwarenya kita apa copy dari sini ya. CMD, kemudian Ming, kemudian PC7VH8 plan, ini softwarenya. Kemudian proteinnya juga kita ambil dari sini hasil validasi ya. Nah, semua ini kita copy, kita kembali ke sini, kita masukkan ke katekin ya. Kita pastekan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut, kita double klik kiri, kita running ya, plan, pakai huruf kecil. Plan, spasi save mode, bind, ref underscore ligan, titik moltu, spasi 5, protein, titik moltu, enter. Ya, jadi ini apa? Binding set center sama radius untuk masing-masing kode PDB itu sudah diatur sama softwarenya ya. Jadi mau siapapun yang melakukan laptopnya asal memenuhi syarat sama. Ya, beda dengan Autodoc ya. Masing-masing apa user berbeda. Nah, itu ini salah satu kelebihannya. Dan ini kita lanjutkan plan spasi save mode screen double E PC underscore 7 VH8 .txt
Enter. Nah, kita lihat apakah lebih bagus dibanding nikotinamid. Kelihatannya lebih bagus ya. Prediksi saya lebih minus dibanding nikotinamid. Ya, minus 93 ya, cukup jauh dibanding nikotinamid ya. Ada pertanyaan? Nah, Itu jadi Pak, kayak ya, silakan. tadi Bapak menyampaikan bahwa lebih bagus dibandingkan nikotinamid nggih Pak? Mungkin Yeah. bisa dijelaskan kembali alasannya kenapa nggih Pak? Karena skodokenya kan lebih minus. Nggih. Lebih minus. Jadi kalau lebih minus ini berarti dia interaksinya makin kuat. Ya. Nikotinamid tadi kan hanya minus 50-an ya tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini kan nikotinamid tadi kan hanya minus 53. Kalau ini kan 90-an ya. Walaupun masih kalah dengan Pak Lovit. Nah, ini sebenarnya bisa kita tingkatkan. Bisa kita tingkatkan skornya dengan cara apa? Dengan cara kita HKSA ya. HKSA. Jadi kita buat database dari sini. Ini kan gugusnya masih belum maksimal ya. Jadi ini bisa misalnya gugus di sini yang saya tunjuk ini kelihatan ya. Di sini kita ganti-ganti gugusnya, di sini kita ganti-ganti, di sini, di sini, di sini. Terus nanti kita buat database, terus kita pakai HKSA, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Sehingga nanti bisa ketemu persamaan garis. Persamaan garis itu nanti akan bisa menunjukkan, misalnya di sini itu bagusnya gugusnya ini penarik elektron atau pemberi. Nah, kalau bagusnya pemberi berarti kita desain dengan gugus pemberi elektron, misalnya NH3. Kalau penarik, misalnya makin positif makin bagus, kita tarik dengan gugus penarik elektron, misalnya NO2 begitu. Jadi ini masih bisa dioptimasi dengan cara HKSA ya. HKSA yang kalau nggak salah videonya garis besarnya sudah saya share ya, yang ini, yang di grup ini. Nah, jadi yang ini ISAR sebagai upaya pengembangan obat baru. Jadi di sini ada contoh bagaimana mungkin bisa saya putar di sini. Ini suaranya keluar nggak ya? Nggak. Boten Pak. Oke. Jadi nggak ada suaranya ya. Nah. Iya. Mungkin sinyal mungkin Pak. Bukan, ini memang ini kan dari YouTube ya, dari YouTube. Jadi mungkin kok enggak ini ya, enggak bisa kedengaran. Ya. Jadi intinya itu, bahwa molekul ini ya, ini akan kita buat database ya, database. Nah, nanti bisa ya.
Berarti itu nggih Pak, kalau misalnya dari tadi, oh ternyata masih kurang poten dibandingkan yang dipatenkan, kemudian kita lakukan tadi melalui HKSA, itu kalau misalnya lebih poten berarti menjadi dasar untuk dilakukan sintesis, gitu nggih Pak? Betul. Tetapi apa namanya, ini mengembangkan ini itu tidak akan jauh. Artinya di sini tadi kan kita lihat ya, di sini kan minus 93. Nah paling-paling nanti bisa minus 100 misalnya. Tapi kalau yang tadi yang yang ini, yang 6 hidroksinikotinamid ini karena terlalu jauh, walaupun kita modifikasi molekul tetap jauh, susah gitu. Jadi Jadi untuk bisa menjadi menyaikin Pak Loved ini, kalau yang seperti ini, seperti 6 hidroksinikotinamid ini nggak bisa karena dia terbatas ya. Jadi walaupun ini kita modifikasi itu nggak akan bisa menandingi. Tapi kalau yang ini ada kemungkinan, kalau yang minus 93 ya ini bisa ada kemungkinan begitu. Ini hampir semuanya minus 93 ya. Iya. Terakhir Pak, ini tadi kan berarti di-docking dengan anti COVID nggih Pak nggih, ligannya nggih? Betul. Betul. Kalau misalnya itu tadi katekin di-docking dengan bakteri, contoh E. coli, berarti tinggal mencari ligan dari E. coli yang seperti kemarin jenengan sampaikan gitu nggih? MZ itself. Nah, terus ada lagi Pak, ini ketika saya buka di PubChem, saya masukkan katekin, ternyata katekin itu yang muncul banyak Pak. Oh ya, itu kan ada ada isomer atau apa begitu ya? Kita berarti memilihnya itu bagaimana nggih Pak, cara memilihnya? Oh kita pakai yang ini gitu? Apakah ada pertimbangan? Itu nanti kaitannya dengan struktur kimia yang kita punya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyintesis atau mengisolasi, nanti kan dari elusidasi struktur itu kan nanti bisa mengarah ke sana. Katekin kita itu katekin yang mana? Itu ada mata kuliahnya sebenarnya. Pernah dapat enggak ya elusidasi struktur? Nggih pernah sekilas Pak, cuman belum terlalu mendalam. Ya, jadi lewat elusidasi struktur nanti ada IR, inframerah, kemudian ada proton NMR, ada karbon NMR, kemudian ada cosinosi yang untuk elusidasi itu ya. Biasanya kalau di LIPI ada itu. Kemudian massa, kalau massanya kan sama ya, bobot molekulnya kan sama dia, yang beda kan itu misalnya ada isomer gitu. Nah, jadi tahunya itu dari elusidasi nanti, elusidasi struktur. Molekul kita itu seperti apa yang kita punya begitu. Nggih, terima kasih Pak atas jawabannya. Monggo. Jadi kalau misalnya ini mau dicoba ke bakteri, kebetulan saya ada yang ini kita tutup ya, yang yang katekin itu ya bisa. Kebetulan saya ada sebentar. Saya carikan dulu untuk antibakteri ya, antibakteri. MZD. Kanker. Kita cari di
kita akan mencari apa namanya antibiotik ya. Antibiotik sebagai analgetik dan enggak ini. Nah, ini desain antibiotik ya. Nah, ini ada ini ya. Jadi cuma validasinya kita mau cari yang validasi. MZV ya, ini ada. Validasi 3 MZV untuk antibiotik. Nah, jadi ini akan kita copy. Belum terlihat, Pak, di layar saya. Oh iya. Nah, yang lain, saya udah share screen padahal ya. Nah, yang lain gimana yang lain? Di saya sudah terlihat, Bapak. Sudah, berarti di restart mungkin, Bu. Ini, Pak. Iya Pak, sudah terlihat. Ya. Sampun. Ya. Nah, jadi di sini, nah ini validasi 3 MCD ya. Untuk mengecek kita akan lihat 3 MCD itu di PDB, ya 3 MCD, ya MCD RCSB. Nah ini ya, penicillin binding E. coli ya, kebetulan punya E. coli ini. Internetnya agak lemot. Bisa kita kalau lewat Yasara nggak kelihatan ya, lewat Marvin View. Nah ini ya, 3 MCD, penicillin binding ya, membentuk ini kompleks E. coli dengan asil kloxacillin ya. Ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan ini. Ya. Ini dialanin, karboksipeptidase DACA ya. Jadi enzim ini apa namanya? Enzim DACA ini mengambil dialanin untuk sintesis peptiduglikan. Nah, jadi kita akan mendokengkan ini ya. Nah, sehingga ini kita akan buat folder baru. Namanya katekin ya, katekin.
versus 3 MCD ya. Nah, kemudian ini anunya apa? Masih pakai yang lama tapi nggak apa-apa. Jadi protein sama replikan akan kita ambil ya. Kemudian kita copy. Nah, jadi kita MCD-nya yang kita ambil sini. Nah, ligannya itu katekin. Kita sudah punya tadi katekin di sini. Nah, ligannya akan kita ambil, ligan kita copy. Kita taruh di sini. Kemudian software-nya, ya, software-nya adalah software-nya sama ya, CMD, plan ya. Ini untuk template bisa juga, nanti tapi harus kita ganti ya. Nah, sehingga ini kita copy, kemudian kita balik ke sini. Nah, yang perlu kita ingat adalah karena ini 3 MCD, maka PC-nya harus PC 3 MCD, sehingga nanti harus kita buat dulu ya. Ya, jadi kita di sini CMD kita ini kita apa namanya? Kita double klik ini, kemudian kita ketik plan kasih save drive mode bind ref underscore ligan titik mol2 pasi 5 protein mol2. Nah, binding site center dan radiusnya ini harus kita copy dulu ya. Ctrl C karena di validasinya kebetulan saya pakai yang apa? Pakai Penzivilli Linux ya. Belum pakai CMD dulu. Jadi belum punya ya. Jadi ini kita Ctrl V. Nah, ini kita simpan sebagai save as ya. PC 3 MCD ya. 3 MCD setnya belum. 3 MCD titik txt. Nah, kita simpan. Kemudian kita lanjutkan ya di sini plan spasi save drive mode screen PC 3 MCD titik txt. Nah, kita akan lihat ya skornya berapa ya. Kalau nggak salah di kuliah saya sebelumnya ada ya, kalau nggak salah kita tengok yang pertemuan berapa ya, 2 ada antibiotik. Nah ini ya antibiotik ya. Jadi di slide saya ini hasil dokeng ya, itu untuk bisa membunuh bakteri E. coli ya, skor dokengnya harus bisa mengalahkan ini dialanil. Dialanilnya minus 62 ya. Dialanilnya minus 62. Jadi nanti kalau katekin itu bisa melampaui ini, lebih stabil, itu bisa sebagai bisa membunuh bakteri gitu. Kita lihat apakah bisa minus 64 misalnya.
Nah, ternyata bisa ya, minus 84 ya. Jadi secara dongeng masuk akal kalau dia bisa membunuh bakteri E. coli. Kenapa? Karena dia lebih stabil ya, minus 84. Berarti bisa mengalahkan dialanin. Bisa menggeser dialanin sehingga bisa membunuh ya. Nah, jadi ini bisa mengalahkan ya kloksasilin. Pak, ya. Pak Ari izin bertanya, yang mumpung di sini berarti Ya. tadi dari skor itu kan minus 84 G, sehingga menunjukkan stabil dari D dan lebih poten dari D-alanil. Dikatakan Betul. lebih poten itu berarti kemampuan si katekin ini akan lebih mudah berikatan dengan reseptor yang ada di E. coli dibandingkan dengan alanil gitu nggih Pak nggih? Betul. Jadi dialanin ini kan substrat untuk enzim CAKA tadi untuk pembentukan peptidoglikan. Nah, karena ada molekul lain tadi katekin, maka enzim tadi itu lebih milih mengikat katekin. Karena apa? Karena lebih stabil. Nah, karena dia mengikat katein, dialaninnya nggak terangkut, sehingga peptidoglikannya nggak terbentuk, sehingga dinding selnya bolong. Sehingga mati bakterinya begitu. Berarti mekanismenya itu seperti inhibitor kompetitif begitu nggih Pak Hari nggih? Ya, betul. Jadi bersaing dengan dialanin sebagai bahan utama pembentukan peptidoglikan. Nah, sehingga molekul-molekul yang bisa menggeser dialanin ini berpotensi untuk bekerja di situ sebagai antibiotik ya, dengan cara itu menginhibisi sintesis dinding sel di fase pembentukan peptidoglikan, sehingga bakterinya nanti dinding selnya tidak terbentuk dan mati begitu. Okay. Kemudian untuk kloksasilin itu kan sebagai yang kontrol positifnya ngoten nggih Pak? Iya, bisa. Berarti jadi bisa kloksasilin bisa. Ya, pokoknya derivat penisilin bisa. Berarti dari hasil kalau minus 84 bisa dikatakan masih lebih bagus dibandingkan dengan kloksasilin ngoten nggih? Betul, betul. Dan itu bisa diuji statistik, perbedaannya kelihatannya bermakna ini karena minus 79 dengan minus 84 ya. Ini bisa kita cek ini begitu. Oke, terima kasih Pak Arni. Ya. Nah, ini baru sampai 6 ya. Ini karena saya dulu pakai Vendrivelinux, jadi masih pakai model lama. Jadi tidak pakai CMD tadi ya. Jadi kalau kita lihat validasinya tadi pertemuan 4 ini, nah validasi ini kan masih plan-nya kan huruf besar. Nah ini ini kalau kita buka sebenarnya sama, cuma base ranking-nya nanti mungkin dua baris gini ya. Jadi harus kita tata ulang nanti ya. Jadi skor dongengnya itu yang yang ini ya. Ini bisa kita cek lagi nanti. Bisa kita ulang ya, bisa kita ulang. Coba kita cek lagi ya kok ini sebentar.
replika. Protein. Coba kita ulang ya. Validasinya coba kita ulang. CMD. Kita ulang pakai CMD ya, sambil ngecek ya. Atau ada kesalahan mode byte. Oh benar kayaknya. Tadi kan ini ya di alanil ya. Di alanil tadi yang minus 6-an tadi ya. Kalau ini kan replikannya ya benar berarti. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi yang ini baru ini ya, baru yang pakai CMD ya. Kalau yang ini lama, yang pakai pendriver Linux ini. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sementara belum, Pak. Belum ya. Jadi kita lihat ini tadi validasi, ya validasi. Ya. Jadi kita akan bandingkan. Nah ini sudah ya. CD besar ranking ESP. Ya benar ya, minus 71-an. Jadi ini akan kita ini yang validasi. Ya. Jadi akan kita 3 MCD. Ini
Ini 7 VH8. Kita akan lihat validasi ini tadi belum selesai ya. Katekin ya. Ini katekin. Katekin kita copy, kita pastikan sini. Kita masih nunggu validasi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau apa? Kalau dialanin berarti nanti dialanin sama itu ya. Pernah saya dongengkan ini berarti yang dialanin. Jadi kalau tadi tidak ada apa, tidak ada dialanil itu kan kita kebetulan melebihi ini ya kloksasilin misalnya atau asil kloksasilin. Kalau misalnya kita punya apa minus 65 misalnya, kalau kita nggak membandingkan dengan dialanil kita susah menyimpulkan kan, karena masih kalah dengan antibiotik ya. Tapi karena kita tahu bahwa substratnya itu dialanil, nah, dan kita dongengkan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa molekul kita bisa menggeser dialanil. Nah, ini kan di luar di luar PDB. Yang ada di PDB kan asil kloksasilin ya, minus 81 begitu. Jadi ini gunanya pembanding luar itu molekulnya itu kita dongengkan, tapi secara in vitro atau in vivo sudah diketahui khasiatnya begitu. Gih. Terus itu Pak sambil nunggu mungkin saya bertanya. Tadi itu Excel yang Bapak pindah untuk yang punya Katekin tadi tuh kok ada banyak minus 8484 itu apakah itu replikasi atau bagaimana nggih Pak? Tadi. Iya. Jadi waktu kita dongeng kita kan membuat apa? Ligan kan tadi. Ligan kita kan ada 10 tadi, konformasi tadi. Nggih. Nah, ini itu konformasi 1, konformasi 2, konformasi 3, konformasi 4, konformasi 5, demikian. Jadi yang kita bikin di Marvin itu setelah nempel dengan enzim itu skornya seperti ini begitu. Berarti tiap konformasi itu berbeda nggih Pak nggih? Oh iya beda, energinya beda. Nah yang paling stabil kalau di sini berarti konformasi berapa ini? Minus 84 itu ada ini. Berarti 0306 berarti ini ya. Berarti yang ini berarti konformasi 1 yang paling bagus. Konformasi 1 nggih. Nah ini nanti kalau gambar, kalau untuk visualisasi yang kita ambil yang paling bagus yang ini.
Tapi kalau untuk uji statistik kita kan perlu rata ini. Nggih. Rata sama standar deviasi. Nah, ini standar deviasinya bisa kita hitung formula standar deviasi ya. Kemudian di sini dari 2 sampai 11 ya. Jadi di sini C2 sampai 11 ya, jadi standar deviasinya 0,20. Berarti di sini 0,20 standar deviasinya. Datanya cukup dekat ya, 83, jadi standar deviasinya kecil. Ada pertanyaan? Ya udah sampai 8 ya, ntar lagi selesai ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Lanjut lagi Pak, mungkin berarti dari konformasi tadi didapatkan aktivitas yang berbeda dan didapatkan standar deviasi. Untuk lanjut uji statistiknya itu berarti bagaimana gitu? Kayak metode statistik yang seperti apa? Itu juga bingung saya kalau dari itu. Ini kita contohkan ya, kita contohkan. Setelah data ini selesai nanti kita contohkan ya. Jadi sebenarnya uji statistik itu kita kan kalau di ekstra kan harus ada ini ya, statistiknya gitu. Jadi kalau kita misalnya misalnya skor minus 65 dengan minus 64, nah kita belum bisa mengatakan bahwa minus 65-nya itu lebih bagus. Harus kita uji statistik kan dengan taraf kepercayaan tertentu. Nah itu kalau kita kembali ke statistik kan ada T hitung ya, ada rumusnya. T hitung itu apa gitu ya. Nah ini sudah saya bikinkan template sehingga tinggal memasukkan rata sama standar deviasi, nanti sudah bisa terhitung T hitungnya berapa. Kalau teorinya kan itu harus memasukkan rumus yang banyak gitu yang hitungnya. Itu sudah saya bikinkan template. Nah, nanti tinggal memasukkan gitu ya. Untuk teorinya nanti bisa dibuka lagi statistiknya ya. Ada rumusnya T hitung itu apa gitu. Itu sudah saya bikinkan template nanti. Nah, ini sudah 9. Jadi sebenarnya kalau uji statistik itu penting sekali kalau harganya dekat itu ya. Jadi kalau harganya jauh itu kemungkinan berbeda, bermakna ya. Misalnya minus 65 dengan minus 70, nggak usah pakai statistik, kemungkinan udah berbeda secara bermakna. Tapi kalau minus 64 dengan minus 65, nah itu kita nggak bisa mengatakan punya saya lebih bagus. Minus 65 belum tentu, sama dengan ring dalam nilai misalnya. Nilai A itu kan misalnya 85 sampai 100 ya. Jadi 85 dengan 90 ya sama karena sama-sama A kan begitu ya. Caranya seperti itu. Berarti statistiknya yang dipakai itu bisa jadi ANOVA berarti nggih, Pak? Oh, bisa. Karena lebih dari 2 kelompok nggih. Betul. Kalau mau lebih dari 2 kelompok itu bisa. Kalau ini hanya menguji dua rata aja, misalnya ini dibanding ini bagus mana begitu. Kalau mau banyak itu bisa pakai ANOVA. Nggih. Berarti kalau di sini mungkin pembandingannya dengan yang dialanin tadi, katekin sama yang kolkin gitu nggih. Bisa berarti nggih. Bisa.
Nah, ini udah mau selesai. Nah, ini sudah ya, sudah selesai. Kita Siti Reza, enter more is ranking, SV enter. Nah, ini kan ada apa? Dialanin karboksipeptida sedaka ya. Ini nama enzimnya. Nah, sehingga kita tutup. Kita akan ambil validasi yang ini ya. Ambil 2 baris. Ini kita apa? Rata. Ya, ini 81. Kemudian tanda deviasinya kita cari B2 sampai B11 ya. B2 sampai B11. Satu koma 53 ya. 1,53. Nah, sampai sini kelihatan ya. Ampun Pak, kelihatan. Nah, jadi ini konfirmasi 1 skornya sekian. Konfirmasi 2 ini ya 00002 konfirmasi 1. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini skornya. Nah, berarti kita akan menguji statistik ya, statistik. Nah, bisa pakai ini.
Nah, jadi kita masukkan apa? Kita masukkan di sini ya. Jadi kita pastekan di sini ya, data skor tadi. Nah, jadi replikan ini dengan katekin. Ya. Jadi untuk 3 MCD tadi adalah hasil klosasilin ya. Jadi ini strip hasil. Jadi ini kita copy, kemudian kita pastekan di ini. Nah, ratanya ini kita copy, masukkan di sini. Minus 81 dan minus 83 ya. Kemudian standar deviasinya kita masukin, copy. Nah, jadi harga mutlak dihitung ya, ini harga mutlaknya ya, karena kalau ini kita balik nanti hasilnya minus ya. Kalau ini saya balik, ini di sini, nanti hasilnya. Jadi yang dihitung harga mutlaknya. Harga mutlak dihitungnya adalah 5,32. Nah, tinggal kita milih apa alfa berapa ya. Ini salah satu contoh, beberapa contoh. Kalau alfanya 0,005, berarti kesalahannya 5/1000. Itu T-tabelnya 2,88 ya. Berarti ini melampaui atau lebih besar dari T-tabel, sehingga karena T itu lebih besar dari T-tabel, maka ada perbedaan bermakna antara ya, antara di sini katekin ya. Jadi ada perbedaan bermakna antara katekin dan hasil klosasilin. Koma hasil klosasilin hasil klosasilin apa? Katekin ya. Katekin lebih poten. Yang lebih minus yang lebih poten. Katekin lebih poten dibanding hasil klosasilin. Nah, nanti yang jadi masalah adalah karena ini lebih poten, tentu pertimbangannya adalah dengan dosis yang sama. Nah, masalahnya bisa enggak misalnya hasil klosasilin berapa ya? Misalnya taruhlah kalau dosis untuk manusia 500 misalnya ya. Nah, kita bisa enggak membuat hasil klosasilin semurah bisa enggak kita membuat katekin semurah hasil klosasilin? Nah, nanti kalau sudah masuk industri kayak gitu pertimbangannya, sehingga apa? Kalau hasil klosasilin kan sudah apa? Sudah bisa dibuat ya. Nah, kalau untuk mendapatkan 500 miligram misalnya atau 400 karena lebih poten misalnya. Untuk mendapatkan 400 miligram katekin gimana? Bisa enggak? Nah, seperti itu nanti apa? Pertimbangannya ya. Jadi ini berarti akan saya simpan ya. Copy. Ini saya save as di
halaman keempat ya. Saya taruh di ini. Taruh di luar. Ya begitu. Nah ini ada link apa? Nanti saya kirim ini ya. Nanti bisa dipelajari linknya. Ada statistik ini ya. Ini nanti saya kirim di grup ini apa Excelnya ini. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Ampun Pak, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, jadi kita apa? Kalau validasinya sudah beres itu kita gampang ya ini. Mendokengkan ya. Ini kepencet apa ini kok hitam ini? Ini ada hitam ini dari mana ini? Kepencet apa hitam ini? Ada yang mengganggu apa ini hitam ini? Ada layar hitam ini apa ini ya? Pencet apa kok jadi ada hitam mengganggu? Ada pertanyaan? Ini hitam tadi ini kenapa ini? Nggak ada pertanyaan? Sampun Pak, sementara Pak. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi hari ini sebenarnya itu ya mendesain, tapi karena kemarin sudah kita mendesain ya. Nah kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tentang mendesain molekul. Jadi yang apa? Kalau memang kita ingin jadi obat itu kayak tadi ya misalnya katekin lebih bagus daripada kloksasilin maupun asil kloksasilin misalnya. Nah, yang jadi masalah bisa nggak kita membuat katekin
semudah membuat hasil klosasilin. Nah itu tantangan yang harus dihadapin. Bagaimana membuatnya? Apakah bisa kalau perlu lebih murah ya, sehingga bisa menyaingi obat yang ada begitu ya. Jadi kalau kita mau berinovasi, molekul kita harus ada keunggulan. Keunggulannya di sini lebih poten, oke. Tapi bagaimana dengan harganya misalnya, dengan pembuatannya, memungkinkan enggak? Susah atau enggak? Kalau diisolasi misalnya butuh tanaman berapa? Tersedia enggak bahan bakunya kalau untuk obat beneran begitu ya. Seperti kalau nggak salah Kejibeling itu pernah untuk apa, batu ginjal itu pernah kehabisan bahan itu. Jadi tanamannya nggak ada apa, kekurangan, nah sehingga produksinya berhenti kan. Nah seperti itu yang harus diperhatikan begitu. Ini saya kok ketemu hitam-hitam ini dari mana tadinya hitam-hitam. Bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Masih 22 menit. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Nggih, Pak. Baik kalau gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat ya, bisa chat. Nanti Excel-nya ini saya kirim ke grup nanti ya. Baik kalau gitu. Ini ada Mbak Ria nggak? Nah, mudah-mudahan kemarin sudah jalan ya Mbak Ria, bisa membantu seniornya Bu Farida dari Universitas Pancasila ya. Kemarin laptopnya itu nggak bisa keluar itu, binding site dengan binding site radius ya. Center sama radiusnya nggak keluar. Nah, itu udah ganti 3 laptop katanya nggak bisa. Nah, mudah-mudahan nanti peserta ini tidak ada yang mengalami masalah seperti itu ya. Saya belum tahu masalahnya di mana ya, karena saya coba di laptop saya juga bisa begitu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya kirim juga rekamannya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Mohon izin keluar. Ya, monggo, silakan.